Shalom, salam jumpa dalam program Janji Manis. Saya Pendeta Mangatas Manalu, STH. Dalam hal ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan tentang beribadah kepada Allah. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang belajar dari sebuah kebenaran beribadah kepada Tuhan. Dari sebuah kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan di dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian: "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu." Kebenaran ini menjadi sebuah hal, menjadi kebenaran firman Tuhan, dinyatakan harus beribadah kepada Tuhan Allah. Kenapa? Saya baca lagi di dalam Ulangan 6 ayat 13. "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah." Pada saat ini banyak orang Kristen berpikir bahwa yang dimaksud dengan ibadah hanyalah sebatas kegiatan-kegiatan di dalam gereja atau kegiatan di persekutuan, di mana ada susunan liturgi yang harus diikuti, ada pujian, ada penyembahan, ada yang dikatakan membaca Alkitab. Tetapi itu hanya sekedar rutinitas saja. Tetapi pada saat ini mari kita coba belajar melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu pemirsa yang mengikuti program Janji Manis ini, di mana kita harus mendapati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan itulah yang benar-benar menjadi ibadah. Saat ini kita berada mungkin di sebuah gedung gereja yang besar, mungkin di sebuah kumpulan yang besar. Mungkin kita berkata inilah ibadah. Ada pemusik yang memainkan musik dengan luar biasa, ada pemimpin pujian yang luar biasa. Saat di gereja sepertinya kita larut dalam suasana hadirat Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan, ketika kita keluar dari gereja, apakah suasana yang di dalam gereja itu kita bawa di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Janji Manis, kita mari belajar dari kebenaran ini, di mana firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 5a di sana dikatakan, "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya." Inilah yang banyak terjadi bagi kehidupan orang Kristen hari-hari ini. Beribadah secara rohani di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan hari lepas harinya dia tidak sesungguhnya beribadah kepada Allah. Maka di kesempatan ini, melalui kebenaran firman ini, mari kita sungguh-sungguh mengerti apa itu beribadah kepada Allah. Yesaya 29 ayat 13 berkata, "Tuhan menentang keras orang-orang yang datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Tuhan tidak mau ibadah adalah ibadah hanya rutinitas, ibadah yang hanya dihafalkan saja. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang bukan sekedar mengikuti acara-acara rutinitas ibadah gereja, tetapi adalah belajar mengenai ketaatan dan sikap hati. Karena itulah ibadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas 17 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Ibadah yang sesungguhnya adalah ketundukan kepada Kristus. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan yang mengikuti program Janji Manis ini, mari tunjukkan ibadahmu itu seperti apa. Ibadah yang sejati adalah kita berkata bahwa kita ini melakukan kehendak Tuhan.
kita melakukan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Maka inilah sikap yang harus kita miliki dalam beribadah, yaitu sikap seorang hamba yang sepenuh hati melayani Tuhan, sepenuh hati percaya akan penyertaan Tuhan, sepenuh hati juga akan Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita. Tuhan bukan hanya hadir di gereja sehingga kita hormat, tetapi di luar gereja kita juga harus menghormati Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sungguh beribadah kepada Allah sebagaimana firman Tuhan tadi yang sudah kita baca di dalam Keluaran 23 ayat 25 dan ayat 26, dikatakan bahwa janji Tuhan bagi kita yang sungguh beribadah kepada Allah, yang pertama, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Yang kedua, dikatakan dari firman itu, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Khususnya hari ini kita menghadapi keadaan yang ada di dunia ini. Bukan hanya pribadi kita yang mengalami, bukan hanya bangsa kita yang mengalami, tetapi dunia sedang ditakutkan dengan sebuah penyakit yang dikatakan corona. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam program Janji Manis ini, mari kita belajar firman Tuhan bahwa hanya Tuhan yang menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Kalau kita beribadah sungguh kepada Tuhan, yaitu apa yang tadi kita sudah belajar bersama-sama adalah ketundukan kita kepada Kristus, ketaatan kita kepada firman Tuhan, di mana kita bekerja, di mana kita berada. Kalau kita melakukan firman itu, dikatakan lagi janji Tuhan yang ketiga, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandu. Hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang sedang menanti kehadiran anak bagi keluarga mereka. Tetapi janji Tuhan, jika engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati engkau dengan keturunan. Tuhan berjanji akan memberikan engkau anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau hari ini engkau bergumul melalui kebenaran ini, sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Engkau akan diberkati lewat keturunanmu. Tuhan akan berikan. Dan yang terakhir janji Tuhan, Tuhan akan menggenapkan tahun umur kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Janji Manis, ingat, Tuhan yang menggenapkan umur kita. Artinya kita tidak akan mati muda, kita tidak akan mati dengan keadaan virus ini, sebab janji Tuhan akan memelihara hidup kita. Pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, saya menantang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin kau berkata, tidak ada makanan lagi, tidak ada lagi uang untuk beli makanan. Janji Tuhan berkata, aku akan memberkati roti makananmu. Buka hatimu untuk Tuhan, lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Percaya roti makananmu, air minummu dipelihara oleh Tuhan. Mungkin kau takut dengan virus ini. Janji Tuhan berkata, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu percayakan firman Tuhan. Saya yakin kalau kau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, janji ini akan digenapi. Dan Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Tuhan akan memberkati keturunanmu. Mereka bukan menjadi penentang, mereka bukan menjadi anak-anak yang jahat, tetapi anak-anak yang diberkati. Kalau hari ini engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, biarlah kebenaran ini yang sudah kita pelajari saat ini akan memberkati kita sekalian. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah menyaksikan Janji Manis ini, buka hatimu untuk Tuhan. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lewat apa? Bukan hanya beribadah melayani di gereja, bukan hanya menjadi pemimpin pujian yang hebat, bukan menjadi pengkhotbah yang hebat, tetapi adalah kehidupanmu hari lepas hari. Apakah kau tunduk kepada Kristus? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, setelah kami mendengarkan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah setiap kami pemirsa Janji Manis ini, kami akan sungguh beribadah kepada Tuhan.
Tuhan, pergumulan kami lepas pribadi. Kami bergumul dengan makan minum kami bergumul dengan keadaan sakit penyakit, kami bergumul Tuhan dengan keturunan kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan akan menolong kami, membawa kami keluar dari semua persoalan ini, dan Tuhan berjanji akan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami akan taat beribadah kepadamu, dan janjimu digenapi bagi setiap kami yang mengikuti program ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya program ini memberkati Bapak Ibu. Kita akan berjumpa di hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.